Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas PGRI Madiun. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Nerkaya, NIM 250410 2013 semester 2. Untuk yang mau saya wawancari, atlet sprinter 100 meter di Kabupaten Madiun. Masnya bisa masuk di sini. Sebelumnya boleh perkenalkan diri masnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Wibisono. Asal daerah masnya mana? Saya berasal dari Desa Putat, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Awal mula terjun di dunia olahraga lari 100 meter itu apa mas? Coba diceritakan. Saya mulai terjun di dunia lari 100 meter itu pertama kelas 3 MTS. Itu saya diajak sama kakak kelas saya bernama David dan pelatih saya bernama Gufron. Itu sebenarnya saya belum terlalu minat di dunia atletik. Saya masih nakal-nakalnya dulu mas. Terus saya dimotivasi sama kakak kelas saya, dimotivasi sama pelatih guru saya. Kalau di dunia atletik itu bisa menjamin kesuksesan dan bisa mendapatkan prestasi yang berguna di masa depan nanti. Ya saya itu akhirnya tertarik dengan dunia atletik dan saya akhirnya coba-coba untuk menekuni dan ikut pelatihan atletik. Mungkin bisa diceritakan apa saja dampak positif yang masnya dapat dalam dunia lari sprinter. Untuk dampak positif yang utama, yang pasti itu kesehatan mas. Kesehatan itu bagus, kesehatan saya bisa terjaga dan saya bisa berprestasi pastinya. Apakah masnya udah pernah mengikuti event lari apa saja? Untuk event lari itu saya udah sering mas, terutama di luar kota saya juga sering. Saya 2025 kemarin ikut event Porprov di Malang. Habis itu saya nggak pulang mas. Itu habis ikut event di Malang itu saya langsung pergi ke Jember untuk ikut event Porseni Kabupaten, untuk ikut Porseni Provinsi untuk mewakili nama Kabupaten Madiun. Untuk event di lingkup kabupaten saya sudah sering juga. Lu dapat juara berapa mas? Untuk event Porprov itu belum dapat mas. Kalau untuk event Porseni Jatim saya alhamdulillah dapat juara 1. Untuk yang lingkup kabupaten itu terutama event Porkap di Caruban itu alhamdulillah juga dapat juara 1. Dan selanjutnya, trik apa saja yang bisa bikin kita kuat untuk lari sprint mas? Sebenarnya tidak ada trik mas. Yang diutamakan dalam dunia lari itu konsisten untuk latihan. Kalau ingin juara tapi nggak punya latihan ya nggak bisa apa-apa mas. Kalau ingin juara ya harus konsisten latihan, jaga pola tidurnya, itu makan juga harus dijaga. Kalau tidak mau menangis di pertandingan ya harus menangis di latihan itu mas. Masnya ada rekomendasi untuk dalam latihan 1 minggu itu latihannya apa saja mas? Rekomendasi saya, kalau rekomendasi itu Untuk jadwal latihan. Kalau untuk saya sendiri jadwal latihannya itu setiap hari mas. Yang 1 minggu itu hanya libur hari Kamis sama hari Minggu. Itu saya jadwal latihan itu ada programnya sendiri. Misalnya hari Senin saya program start 60 meteran, 80 meteran. Kalau hari Selasanya 200 meteran. Kalau kayak apa itu program jauh-jauh untuk meningkatin endurance biar nggak gampang capek. Kalau setiap hari Rabu itu saya biasanya itu nge-gym di rumah pelatih saya mas. Itu buat ningkatin stamina ledakan, buat statan itu.
Kalau untuk hari Jumat biasanya latihan bersama di Stadion Wilis Kota Madiun sama anak-anak atletik kota. Dan selanjutnya tata cara menjaga imun tubuh tetap sehat dan pola makan dan pola tidur itu gimana Mas untuk mengaturnya? Kalau saya itu biasanya tidur jam 10. Kalau paling lama ya jam 11, jam setengah 12. Untuk pola makan lebih banyak mengonsumsi protein Mas, misalnya telur, daging. Setiap pagi biasanya makan telur rebus 1 sama minum susu. Terus kalau apa ya? Ya itu Mas, kalau mau jaga pola makan ya harus banyak-banyak makan protein sih. Kalau pola tidur ya harus dijaga juga. Nggak boleh tidur terlalu larut malam, karena kalau tidur terlalu larut malam percuma latihannya. Gimana ya? Terlalu gampang capek kalau terlalu tidur malam. Efek sampingnya sangat berpengaruh ya Mas. Sangat berpengaruh banget Mas kalau tidur malam itu. Apalagi tidur sampai jam 1, jam 2, endurance di tubuh itu malah menurun Mas, nggak ada peningkatan. Jadi latihan kayak percuma, latihannya dapatnya kosong. Masnya sejak umur berapa mulai masuk menjadi atlet sprint? Saya sejak umur berapa ya? Ya itu Mas, kelas 3 SMP. Saya kelas 3 SMP itu sudah mulai terjun ke dunia atletik. Tapi sebenarnya waktu saya SD pernah ikut lomba, tapi nggak terlalu menekuni dunia atletik, belum tahu atletik itu apa, lari itu apa. Malah saya waktu masih SD itu terlalu sering di dunia futsal dan voli. Ya karena sekolah saya itu gimana ya Mas, banyak atletnya lah, bisa dikatakan begitu. Jadi saya tertarik dan diajak sama kakak kelas saya, guru-guru saya, dan dimotivasi. Sebab itu saya mulai suka terjun ke dunia atletik. Saya menekuni dunia atletik itu sebenarnya baru-baru ini Mas, kelas 11, bisa dikatakan kelas 2 SMA, itu baru menekuni dunia atletik. Yang selanjutnya adalah Masnya itu dapat motivasi dari teman atau dari atlet lainnya di sosmed Mas? Kalau motivasi dari temen itu sering Mas, karena kan dulu saya pertama kali ikut atletik, banyak caci maki yang masuk ke telinga saya Mas. Tapi ya karena dukungan dari guru dan pelatih saya itu, cacian dan omongan orang itu saya jadikan motivasi. Apa yang mereka katakan saya tidak bisa, saya akan buktikan. Kalau untuk dari sosmed itu, saya termotivasi dari pelari dunia Usain Bolt. Untuk mendapatkan 10 detik itu aja dia harus latihan 4 tahun. Yang selanjutnya bagaimana cara Anda mengatasi tekanan mental atau kegugupan sebelum balapan dimulai? Kalau tekanan mental atau kegugupan itu saya sebenarnya nggak ada sih Mas, karena kata pelatih saya itu mental saya itu bagus. Karena setiap lomba itu saya tidak ada pernah rasa gugup, rasa minder karena lihat atlet yang di atas saya. Sama sekali saya tidak ada merasa gugup dan tekanan mental kalau saat lomba Mas. Misalnya Masnya terlambat dari sepersekian detik, dan bagaimana cara Masnya tetap fokus dan mengejarnya di lintasan? Kalau itu ya gimana ya Mas kalau menjelaskannya. Kalau kalah start ya harus tetap fokus Mas, karena yang kalah start itu belum pasti tidak bisa finish. Karena awal itu bukanlah akhir Mas. Kayak saya lomba di Jember itu, saya sebenarnya kalah start Mas, kalah sepersekian detik, tapi alhamdulillah ya bisa menyusul dan bisa podium 1 Mas.
apa momen balapan saat berlari yang paling berkesan atau paling membanggakan dalam karir masnya sejauh ini? Kalau momen yang membanggakan itu ya saat di Jember itu mas, karena saya sudah membawa nama kabupaten, ya pastinya berat mas. Sudah tidak cemen-cemen lagi seperti membawa nama sekolahan, tidak mas. Kalau yang di Malang itu saya sungguh bangga sekali mas, karena bisa berkompetisi di Porprov, bisa ketemu sama atlet-atlet Jawa Timur, atlet-atlet dari luar kota. Walaupun di sana saya belum bisa mendapatkan podium, tapi saya sangat bangga banget karena bisa mendapatkan pengalaman. Sebenarnya saya nggak menyangka sih mas bisa ikut Porprov, karena sebenarnya itu yang diikutkan Porprov itu teman saya, tapi karena teman saya nggak pernah ikut latihan, dan selama 2 tahun deh kayaknya saya selalu dipantau dari kabupaten. Setiap lomba itu limit saya dipantau, oh ternyata bagus. Akhirnya teman saya dicoret, nama saya dinaikkan. Ya saya nggak menyangka sih mas bisa mewakili nama kabupaten di lomba Porprov itu. Yes, sangat membanggakan mas bagi saya itu. Walaupun belum mendapatkan podium, ya sungguh pengalaman yang berharga bagi saya. Dan untuk masnya lari sprint 100 meter tercepat itu dapat berapa detik mas? Kalau limit tercepat saya itu ya pas lomba di Jember itu mas, saya alhamdulillah saya mendapatkan limit 11.00 detik ya, itu limit tercepat saya mas. Dulu saya pertama kali ikut atletik, limit saya jauh banget mas, 13.54 malahan. Ya suatu kebanggaan lah bisa mencapai limit segitu, walaupun belum mendapatkan 10 seperti atlet-atlet Jawa Timur lainnya. Dan di sisi lain, bagaimana cara masnya bangkit dari kegagalan atau cedera yang sempat menghambat performa masnya itu apa? Kalau kegagalan, jangan ditanyakan lagi mas, saya gagal udah banyak sekali di event-event lomba lari. Ya sepertinya di Malang itu saya gagal itu sudah nggak bisa dihitung mas. Lomba di Surabaya saya sudah gagal 3 kali. Itu saya padahal sudah berharap bisa dapat podium, tapi ya berkehendak lain mas, belum bisa dapat podium. Tapi kalau cedera itu saya hanya, selama saya ikut atletik saya hanya cedera 1 kali. Itu karena apa ya mas, saat latihan itu di depan nggak tahu kalau ada lubang. Nah itu kaki saya masuk ke dalam lubang itu, akhirnya ankle mas. Itu cedera saya itu sebelum lomba di Malang. Ya alhamdulillah karena saya masih konsisten latihan, cedera saya rawat biar cepat sembuh gimana. Saya juga dapat motivasi dari pelatih saya. Ya jadinya begitu mas, walaupun kaki saya sakit, tapi saat saya lomba ya nggak merasa sakit, saya paksa aja mas. Dan selanjutnya, apa target masnya atau impian terbesar yang ingin capai dalam waktu dekat? Misalnya olimpiade, kejuaraan nasional dan lain-lain. Menurut masnya? Kalau target saya sih mas, saya berharap bisa mendapatkan podium di event Porprov Jatim 2027 yang akan datang. Ya saya sebenarnya ini sudah hampir 2 bulan nggak latihan sih mas, karena saya nggak tahu gimana cara melawan rasa malas saya. Ya itu mas, sebenarnya musuh atlet terbesar itu rasa malas mas. Nggak tahu cara hilanginnya rasa malas itu gimana, nggak tahu cara biar bisa latihan kayak dulu gimana. Walaupun udah dimotivasi, tapi karena rasa malas itu mas, saya nggak mau latihan. Ya saya berharap saya bisa ikut latihan atletik lagi, dan target saya yaitu event Porprov 2027 yang akan datang itu. Semoga saya bisa mendapatkan podium dan bisa membanggakan nama Kabupaten Madiun mas. Dan selanjutnya, apa saran terbaik yang bisa masnya berikan kepada anak-anak muda atau
atlet pemula yang ingin menekuni nomor sprint, Mas? Gimana, Mas? Kalau saran saya sih ya harus coba-coba dulu, Mas. Kalau sekiranya anak itu cocok bisa ditekuni, tapi nggak harus ikut di sprint juga sih, Mas. Banyak cabang lomba di atletik itu, cabang di atletik itu sebenarnya banyak, Mas. Sepertinya ada contoh 200 meter, 400 meter, 800, 2000 meter, 5000, tolak peluru, lempar lembing, lompat jauh, lompat jangkit. Nggak harus sprint sih, Mas. Kalau untuk saran sprint itu ya harus giat latihan sih, Mas. Kalau dapat cacian, dapat omongan, jangan pernah didengar, malah jadikan itu sebagai motivasi Anda. Buktikan kepada mereka apa yang mereka bilang tidak bisa, harus bisa, Mas. Saya akan mewawancarai dengan materi etnis dalam olahraga. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ras dan etnis menurut Masnya? Ya, ras bisa dikatakan sebagai pengelompokan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik yang diwariskan secara biologis, seperti warna kulit, bentuk mata, bentuk rambut, atau karakteristik tubuh lainnya. Konsep ras lebih berkaitan dengan aspek fisik, meskipun dalam ilmu pengetahuan modern diketahui bahwa variasi genetik dalam setiap kelompok manusia sangat besar, sehingga ras bukan penentu kemampuan seseorang. Sedangkan etnis bisa dikatakan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan budaya, bahasa, adat istiadat, sejarah, asal-usul, atau tradisi tertentu. Berbeda dengan ras, etnis lebih berkaitan dengan identitas sosial dan budaya. Seseorang dapat memiliki ras tertentu tetapi berasal dari etnis yang berbeda. Mas, yang selanjutnya kedua itu pertanyaannya, bagaimana keterkaitan antara ras, etnis, dan dunia olahraga secara umum? Untuk menurutnya Masnya itu Ras dan etnis memiliki hubungan dengan dunia olahraga karena keduanya dapat memengaruhi pengalaman, kesempatan, dan partisipasi seseorang dalam berolahraga. Dalam bentuk praktiknya, olahraga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, tradisi, kondisi, ekonomi, akses terhadap fasilitas, kualitas pelatih, serta dukungan keluarga dan masyarakat. Di beberapa negara, kelompok etnis tertentu memiliki tradisi kuat pada cabang olahraga, sehingga menghasilkan banyak atlet berprestasi. Namun pada dasarnya olahraga bersifat universal atau terbuka bagi semua orang yang tanpa membedakan ras maupun etnis. Prestasi atlet seharusnya dinilai berdasarkan kemampuan, kerja keras, dan sportivitas, bukan latar belakangnya. Yang pertanyaan ketiga adalah, mengapa cabang olahraga tertentu sering didominasi oleh kelompok ras atau etnis tertentu? Itu menurutnya Masnya gimana? Karena dominasi suatu kelompok dalam cabang olahraga tertentu umumnya disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor, antara lain tradisi dan budaya yang sudah lama berkembang, akses terhadap fasilitas latihan dan pembinaan yang baik, dukungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, kesempatan mengikuti kompetisi sejak usia dini, kondisi ekonomi yang mendukung latihan secara berkelanjutan, adanya atlet sukses yang menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Ada yang mau ditambahkan? Selain itu, beberapa karakteristik fisik tertentu dapat memberikan keuntungan pada cabang olahraga tertentu, tetapi faktor tersebut bukan satu-satunya penyebab. Latihan yang konsisten, disiplin, strategi, dan mental bertanding memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap prestasi. Yang pertanyaan selanjutnya keempat adalah, apakah faktor biologis atau ras benar-benar mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berolahraga, atau lebih dipengaruhi faktor sosial dan budaya? Menurut Masnya gimana?
Faktor biologis memang dapat mempengaruhi beberapa karakteristik fisik, misalnya tinggi badan, panjang tungkai, kapasitas paru-paru, atau komposisi otot. Karakteristik tersebut dapat menjadi salah satu tontonan pada cabang olahraga tertentu. Namun, penelitian menunjukkan bahwa prestasi olahraga tidak ditentukan oleh ras. Kemampuan atlet lebih banyak dipengaruhi oleh intensitas dan kualitas latihan, disiplin dan kerja keras, gizi dan kesehatan, mental bertanding, dukungan keluarga dan pelatih, akses terhadap fasilitas olahraga, kesempatan mengikuti pembinaan dan kompetisi. Karena itu, tidak ada ras yang secara keseluruhan lebih unggul daripada ras lain dalam dunia olahraga. Selanjutnya yang pertanyaan kelima adalah sebutkan contoh atlet dari latar belakang ras atau etnis tertentu yang berprestasi di tingkat dunia. Menurutnya Masnya contoh atlet apa saja? Ada banyak contoh atlet yang sudah berprestasi di tingkat dunia. Contohnya yaitu Usain Bolt, meraih banyak medali emas Olimpiade dan pemegang rekor dunia lari 100 meter dan 200 meter. Selanjutnya ada Simone Biles, salah satu pesenam terbaik sepanjang sejarah dengan banyak gelar dunia dan Olimpiade. Selanjutnya ada Lionel Messi, juara Piala Dunia FIFA dan meraih berbagai penghargaan individu. Dan ada Naomi Osaka, juara Grand Slam yang dikenal juga karena kepeduliannya terhadap isu sosial. Dan yang terakhir adalah lalu Muhammad Zohri, juara dunia atletik U20 yang mengharumkan nama Indonesia. Oke, yang selanjutnya pertanyaan ke-6 adalah mengapa penting bagi organisasi olahraga untuk mendukung keberagaman ras dan etnis? Menurut Masnya gimana? Karena organisasi olahraga perlu mendukung keberagaman agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang tanpa mengalami diskriminasi. Lingkungan yang inklusif akan mendorong munculnya lebih banyak atlet berbakat, menciptakan persaingan yang sehat dan adil, mengurangi diskriminasi serta prasangka, meningkatkan rasa saling menghormati, dan memperkuat persatuan di dalam tim maupun masyarakat. Dengan demikian, olahraga menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua orang. Yang pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana media meliput atlet dari latar belakang ras atau etnis minoritas dibandingkan atlet dari kelompok mayoritas. Menurut Masnya gimana? Idealnya media memberikan pemberitaan yang adil kepada semua atlet berdasarkan prestasi mereka. Namun dalam praktiknya masih ditemukan perbedaan perlakuan. Atlet dari kelompok minoritas terkadang mendapat stereotip sorotan yang tidak seimbang atau lebih sering diberitakan berdasarkan latar belakang ras dan etnis dibandingkan. Sebaliknya, atlet dari kelompok mayoritas sering memperoleh liputan yang lebih luas karena jumlah pendukung yang lebih besar atau faktor komersial. Oleh karena itu, media memiliki tanggung jawab untuk menyajikan pemberitaan yang objektif, menghargai keberagaman, serta menghindari diskriminasi dan stereotip. Yang selanjutnya pertanyaan ke-8 adalah bagaimana olahraga bisa menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan ras dan etnis dalam olahraga? Menurut Olahraga dapat menjadi sarana pemersatu karena semua peserta memiliki tujuan yang sama, yaitu bermain, berkompetisi secara sportif, dan mencapai prestasi. Dalam olahraga, kerja sama tim, saling menghormati, dan komunikasi menjadi lebih penting daripada perbedaan latar belakang. Melalui pertandingan, latihan bersama, dan kompetisi internasional, orang-orang dari berbagai ras dan etnis dapat saling mengenal, membangun persahabatan, serta mengurangi prasangka. Oleh sebab itu, olahraga sering disebut sebagai alat untuk mempererat persatuan dan perdamaian. Selanjutnya pertanyaan ke-9 adalah bagaimana pandanganmu tentang aksi atlet yang menyuarakan isu ras dan keadilan sosial seperti berlutut saat lagu kebangsaan diputar? Menurut Masnya gimana? Ya,
aksi tersebut merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat secara damai mengenai isu ras, diskriminasi, dan keadilan sosial. Sebagian orang mendukung karena menilai aksi tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah sosial. Sebagian lainnya tidak setuju karena menganggap momen tersebut seharusnya difokuskan pada pertandingan atau memiliki makna berbeda bagi mereka. Perbedaan pandangan tersebut merupakan hal yang wajar. Yang penting, penyampaian pendapat dilakukan secara damai sesuai aturan yang berlaku, serta tetap menghormati hak orang lain untuk memiliki pandangan yang berbeda. Pertanyaan terakhir adalah bagaimana lingkungan sekitarmu, sekolah, komunitas, klub olahraga menyikapi keberagaman ras dan etnis dalam kegiatan olahraga? Menurutnya Masnya gimana? Ya, di lingkungan sekolah, komunitas maupun klub olahraga, keberagaman ras dan etnis sebaiknya diterima sebagai kekayaan yang memperkuat kebersamaan. Semua peserta harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti latihan seleksi maupun pertandingan tanpa membedakan ras, suku, agama, atau latar belakang budaya. Sikap saling menghormati, bekerja sama, menjunjung tinggi sportivitas, dan tidak melakukan diskriminasi akan menciptakan lingkungan olahraga yang nyaman, inklusif, serta mendukung setiap orang untuk berkembang sesuai kemampuannya. Oke Mas, terima kasih untuk materi yang Masnya sampaikan dan pertanyaan tersebut. Sprint itu membutuhkan adanya kekuatan dalam waktu singkat seperti menu latihan harian, dan Masnya untuk melatih daya latihan. Tapi kalau untuk melatih daya latihan itu saya sering startup 60 meter, 40 meter, dan juga harus diimbangi gym, karena gym itu juga penting banget Mas di atlet sprint, karena daya latihan itu yang juga penting banget Mas, karena ketinggalan sepersekian detik pun pengaruh banget Mas di dunia lari. Karena gimana sih Mas, karena kalah sepersekian detik itu rasanya semakin banget Mas. Makanya itu latihan daya itu sangat penting bagi atlet-atlet sprint. Kalau lari jarak jauh kan enggak sih Mas, yang terlalu dibandingkan dengan lari jarak dekat endurance, ketenangan, keseimbangan fisik mental pun ya terpengaruh ya Mas. Iya Mas, maupun latihan bagus bagaimanapun, maupun latihan cepat banget, kalau saat lomba nggak punya mental, ya cuma Mas, nggak ada gunanya latihan. Ya makanya itu mental itu perlu ditata, mental perlu dibuat, ya mental ya bisa gimana sih Mas, ya ditata lah Mas saat lomba. Jadi itu ya Mas. Oh iya Mas, terima kasih buat wawancara malam hari ini Mas. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena Masnya sudah membantu tugas UAS saya, matkul sosiologi olahraga, dan mohon maaf juga Mas mengganggu waktunya. Saya doakan semoga Masnya kedepannya berhasil mendapatkan gelar juara 1 di setiap lomba, dan apa yang Mas inginkan semoga tercapai. Oh ya, tadi Masnya juga mempunyai impian bisa membawa pulang juara 1 Porprov demi mengharumkan nama Kabupaten Madiun ya Mas. Iya Mas. Saya cuma bisa ikut mendoakan semoga tercapai apa yang Masnya impikan. Amin. Ya, saya juga terima kasih Mas, karena saya juga senang bisa sharing-sharing tentang dunia atletik kepada orang sekitar. Ya, saya ucapkan terima kasih, dan apabila ada kata yang kurang mengenakan, saya juga minta maaf Mas. Untuk sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di lain waktu ya Mas. Terima kasih ya Mas. Ya,